Pertanyaan kedua dari Bapak Fred. Yakub jadi pewaris hak sulung yang seharusnya hak abangnya Esau, dan dengan cara menipu ayahnya Ishak. Kenapa Tuhan biarkan alur ceritanya dengan tidak wajar dan supaya Esau juga sadar bahwa Tuhan yang menentukan? Atau bagaimana? Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Simamora. Cerita tentang hal tersebut itu didapati di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian 27 itu mulai ayat yang ke-15 sampai ayat-ayat setelah itu. Kurang lebih ada 10-15 ayat setelah itu, bagaimana Ribka dan Yakub sekongkol untuk menipu Ishak supaya mendapatkan akan hak kesulungan itu. Seakan-akan itu diambil secara paksa dari Esau. Apakah hak kesulungan itu diambil secara paksa dari Esau? Sebelum ini terjadi, sebenarnya Esau telah menunjukkan bukti-bukti yang sangat nyata bahwa ia sama sekali tidak menghargai berkat Tuhan. Bagi dia tidak ada keistimewaannya dia sebagai anak sulung, dan anak sulung itu dikaitkan dengan tanggung jawab, dikaitkan dengan tugas sebagai seorang imam dalam keluarga, sebagai wakil dari ayah. Ia tidak anggap itu sebagai sesuatu hal yang istimewa. Sebelum cerita di mana Yakub disuruh oleh Ribka menipu akan Ishak, maka sudah ada cerita sebelumnya. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kalau tadi cerita yang itu pasal 27, pasal 25 sudah ada cerita sebelumnya. Pasal 25 kita akan mulai ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, ia suka makan daging beruang, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ayat yang ke-29, pada suatu hari Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi, kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, ini dia bukan menipu. Dia hanya katakan, oke, kita tukar ya, saya kasih kamu kacang merah, kamu kasih sama saya hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Jadi sebelum itu terjadi, di mana Yakub datang menghadap Ishak, membawa olahan masakan kesukaan Ishak, dan menyamar seakan dia adalah Esau, maka sebelumnya Esau telah secara sadar menganggap remeh hak kesulungannya dan menjualnya hampir gratis itu, karena hanya dengan kacang merah ia berikan itu kepada Yakub untuk menjadi anak yang sulung. Cerita ini tidak berjalan mulus, seakan Tuhanlah yang mengizinkan ini semua terjadi dan mengatur supaya Yakub menipu Ishak. Tidak demikian. Tuhan mempunyai banyak cara agar berkat itu betul-betul milik Yakub, tapi melakukan itu dengan cara sama seperti opung dari Yakub, yaitu Abraham, untuk membuat jalannya sendiri supaya mendapat, dia ambil Hagar sesuai dengan perintah Sarah, padahal Tuhan mempunyai jalan yang lebih baik. Itu juga yang dilakukan Yakub dan Ribka, padahal Tuhan pasti punya jalan yang lebih baik. Dan karena apa yang mereka lakukan, maka jalan ceritanya tidak mulus akhirnya. Apa yang terjadi? Harus ada perpisahan. Yakub harus meninggalkan orang tuanya.
Ia harus melarikan diri dan berpisah untuk paling tidak 20 tahun. Setelah ia kembali dari Aram Mesopotamia, ia tidak bertemu lagi dengan Ribka, hanya bertemu dengan Ishak untuk beberapa saat. Ya, dan masih banyak cerita-cerita pahit yang terjadi, tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Sekalipun manusia memilih mengikuti jalannya, ia tetap menuntun mereka agar manusia sadar, sehingga maksud dan kehendak Tuhan itu masih bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Terima kasih.